Namco, salah satu perusahaan IP atau intellectual properties terbesar di Jepang, lagi rame banget dibicarakan sama orang-orang di internet gara-gara mereka katanya diboykot sama fans One Punch Man. Yang mana fans OPM sendiri menganggap kalau misalkan penurunan kualitas dari anime kesukaannya mereka itu salah satunya sangat amat disebabkan oleh perusahaan ini. Ya, dan kita bakal ngebahas itu semua, apakah benar ya, apakah asumsi tersebut tidak mendasar atau justru ada dasarnya sampai mereka tuh memutuskan untuk ngeboikot Bandai Namco di Reddit. Kita bakal bahas itu semua, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum mulai, gue harus ngasih tau dulu referensi dari video Ngopi ini. Yang pertama, postingan dari Reddit, hashtag boycott Bandai Namco yang dibuat sama ROPM Folk dari Chrome College 23. Terus kemudian berita dari Tribune Express, One Punch Man Season 3 director quit social media after fan harassment over animation quality. Ya, jadi kita bakal sedikit ngebahas tentang fenomena di mana sutradara OPM-nya sendiri, kalau nggak salah tuh namanya Shinpei Naga ya, udah dibahas juga sama Bang Eno, bahkan sampai tutup media sosial gara-gara One Punch Man Season 3 yang banyak banget bikin kecewa gitu animasinya. Kemudian berita dari shopcentral.com dengan judul Bandai Namco gets called the main villain of OPM as One Punch Man Season 3 continues to disappoint fans. Sekarang udah episode berapa sih? Season 3-nya 3 atau 4 gitu. Gue udah nonton yang terbarunya gitu ya, apalagi waktu pertarungan antara Garou dan Orochi. Dan di Twitter itu ironis banget karena banyak banget yang ngebandingin itu animasi sama fan-made yang dibuat sama orang-orang Cina di Blibli. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Kemudian ya kita bakal sedikit mendengarkan komentar dari salah satu animator yang selalu menjadi kebanggaan fans One Piece atau para nakama, yaitu Mas Vincent Chansart. Kenapa selalu menjadi kebanggaan Bang Ray? Iya, karena basically ketika ada nama dia di setiap episode One Piece, itu orang-orang selalu berasumsi kalau misalkan itu bakal menjadi episode terbaik yang dimiliki sama One Piece. Ya, setiap kali dia animasi sesuatu ya selalu dikatain over animated lah. Gua nggak tahu itu artinya apa. Pokoknya selalu menjadi highlight dan juga top notch dari setiap adegan di One Piece. Ya, dimana dalam postingan ini kita tahu mungkin tanggapan dari Vincent Chansart terkait adanya kondisi JC Staff yang diserang sama fans One Punch Man gara-gara animasinya kurang gitu ya, menjadi dasar alasan kenapa orang-orang tuh mulai berbalik arah dari yang awalnya tuh menghujat JC Staff menjadi ke Bandai Namco. Kemudian kita juga bakal lihat beberapa postingan-postingan yang berhubungan terkait masalah ini. Kayak misalkan postingan video demo yang banyak banget orang-orang terkecoh. Ya, banyak banget orang-orang yang menganggap di Twitter kalau misalkan ini demonya asli gitu, ada di depan kantor Bandai Namco. Padahal mah ini AI, lu kalau misalnya lihat dengan jeli ya. Nah, nih dari sini lu bisa ngelihat ini kayak generate. Dari suaranya pun udah ketara jelas ya. Dan ini kameranya ngapain coba madepnya ke kamera yang kita lihat sekarang. Begitulah, tapi buset, AI semakin ngeri banget ya. Jadi suka pangling men, sumpah kalau misalnya ada video-video kayak gini loh. Gimana Pilpres nanti? Nah, terus abis itu postingan dari One Punch Man Wiki yang selalu memberitakan kalau misalkan adaptasi dari One Punch Man Season 3 mungkin sangat amat dipengaruhi dengan Bandai Namco. Ya. Salah satu postingannya tanggal 11 November 2025 adalah postingan yang ngasih tahu kalau misalkan gak cuma OPM 3 doang yang mendapatkan treatment yang sama dengan ini, tapi Blue Lock pun mendapatkan treatment yang sama sebelumnya, yang mungkin saja kedua treatment ini itu kalau misalkan diambil korelasinya, hubungannya gitu ya, akan mengarah kepada keputusan dari yang punya IP gitu, yaitu Bandai Namco. Bandai Namco owns both One Punch Man and Blue Lock, with both IP getting mediocre adaptation in their latest season. It's time fans raise their voice. This kind of corporate goods needs to stop. Lalu yang paling mind-blowingnya adalah ada fans page dari Lex Luthor ya, DCU. Ya, yang jadi villain Superman pun itu dia pun bersuara terkait adanya ketidakadilan adaptasi One Punch Man Season 3 ini. Awalnya itu dari postingan One Punch Man Daily yang dia ngasih saran ke setiap fans One Punch Man dan juga orang-orang yang bertanggung jawab ngebuat produksi One Punch Man Season 3 dan juga seterusnya gitu, untuk melihat yang lebih luas lagi kalau misalnya fans itu nggak selamanya akan betah setiap kali dikasih sesuatu yang apa adanya. Terus kemudian dari postingan ini Lex Luthor DCU langsung ngebales. Bukan ngebales, ngasih caption. Ya oke, kita bakal baca dulu postingan apa yang emang dibuat sama One Punch Man Daily.
Ini bukan fans page resmi gitu, tapi fan account. Although I'm enjoying it, I'm greatly disappointed with the state of the One Punch Man anime. It is clear the anime production commit believes that people will watch no matter what. If a new season or movie is to happen for One Punch Man, I publicly request that the executive producer do one of the following: provide the funding to get this IP the adaptation it deserves, sell the IP to an organization that is willing to do number one. If we knew this would be the outcome, many wouldn't have waited 6 years. If you hold similar sentiment, I urge you to make your voice heard without harassment. With every post or comment of criticism you make, be sure to BNVUIN. Ini gua nggak tahu ini apaan ya. On top of this, feel free to leave your feedback on their official website. Bandai won't change if their metrics show positively. Because of this, I also urge you to avoid using Bandai products if they are not willing to attempt to make the best possible product for their consumers. The consumer should not use the product. I in no way denounce the animator. In fact, I am thankful for them and their willingness to work on this project that was clearly lacking in time or research. They have done an incredible job. If it's scrap, they have Shinpei and the entire animation staff. Thank you. Jadi kesimpulan dari postingan ini adalah mereka para fans One Punch Man itu tahu kalau misalnya yang punya IP sadar betul mau apapun kualitasnya gitu ya, bagus atau kagak, adaptasi One Punch Man itu pasti bakalan dinikmatin juga. Nah, dan mereka protes kalau misalkan nantinya gak selamanya kondisi tersebut benar-benar bisa diterima juga sama fans One Punch Man. Jadi mereka ngerasa dirugiin. Dan mereka pun paham kalau misalkan jeleknya Season 3 itu gak melulu gara-gara studio animasi, tapi mungkin gara-gara keputusan dari perusahaan IP-nya. Entah itu gara-gara kucuran dananya atau gara-gara waktu yang diberikan untuk ngeadaptasiin manganya sendiri, apalagi dengan grafik yang dibuat sama Murata gitu. Dan plot twist-nya adalah ini di-reply sama Lex Luthor DCU yang ternyata dia merupakan admin dari One Punch Man Daily gitu loh. Di posting ini dia bilang, "So may know, but I'm massive One Punch Man fan and run One Punch Daily. The anime is currently getting a third season after a 6-year wait, and the product is simply awful compared to what it deserves." Jadi 6 tahun jeda dari season 2 ke season 3 itu nggak yang bener-bener 6 tahun digunakan untuk ngebuat season 3-nya gitu, kagak. Ternyata itu cuma jeda doang dan mungkin dibuatnya itu cuma 1 tahun gitu. Gue nggak tahu nih, gue masih belum terlalu dalam lagi nyari informasinya. Jadi Lex Luthor juga ngasih tahu ke followersnya, "The reason for this is the IP owner Bandai Namco. They are greedy and assume anyone will watch no matter the quality. They give an already struggling animation studio minimal budget and ridiculous time frame which only makes the staff and animators suffers." Kayak gitu. Gokil. Bahkan saking orang-orang ngerasa kurang nyaman gitu ya dengan adaptasinya, ada yang ngebandingin adaptasi dari studio Jesus Staff sama adaptasi yang dibuat sama fans One Punch Man. Jadi mereka pun khawatir nanti ketika pertarungan antara Saitama versus Garo. Waktu Garo udah mode galaksi gitu. Ya lu bisa lihat sendiri ya. Ini yang versi animenya dan ini yang versi fan-nya. Bahkan ada lagi yang lebih keren dah kalau nggak salah, bentar. Ya bisa cari sendiri lah. Ada kok pokoknya. Yang jelas ini bener-bener chaos banget ya. Season 3 sampai dibuatin beberapa kali sama Bang Eno gitu. Bahkan di Twitter pun selalu rame gitu One Punch Man Season 3. Bukan karena emang animasinya bagus, tapi karena emang segala macam kekecewaan yang emang dibuat sama fans-fansnya gitu selalu berkomentar ya. Nah, untuk mengakhiri video ngopi ini kita bakal sama-sama lihat bagaimana tanggapan dari Vincent Chansart selaku animator One Piece dan juga beberapa anime-anime yang pernah dia garap. Jadi beginilah tanggapannya dia. Kesimpulannya, Vincent Chansart bilang, "People are quick to blame Jesus Staff, but often it's not the studio call. Production companies choose the studio." One Punch Man Season 3 is coming out. What are your thoughts on it? Yeah. Ini ya, Mas Vincent yang ini. I mean, Ini harus hati-hati nih ngomong. Soalnya takut kontraknya itu langsung bermasalah. difficult because I have, like all the anime industry talks. Like I talk with animators from other studios, so I have thought about it, but I don't know if you like. We It's can more go like into. I mean, like. Listen, I like One Punch Man a lot. Like, I mean, season 1, it's so good. Season 1 Punch Man is legendary to this day. yes, Yes. Okay. I'm not crazy. Okay, yeah, it's legendary, but season 1 is so good. Gila loh, season 1 One Punch Man itu zaman-zaman gua kuliah, men.
Apalagi waktu lawan Borosnya gokil. Itu kayak animasinya tumpah-tumpah sebelum adanya Demon Slayer ya. Sebelum gua tahu Demon Slayer gitu ya. One Punch Man tuh bener-bener top notch banget anjir. Jadi kayak seakan-akan anime komedi lucu tapi bener-bener tumpah-tumpah gitu. Kayak ini tuh nggak lo Dragon Maid yang Toho sama itu. Yang slice life tapi tiba-tiba animasinya tumpah-tumpah waktu berantem ya. One Punch Man satu-satu pun begitu men. Dan nggak cuma soal animasi doang, tapi emang premisnya juga lucu gitu. Kan biasanya kan kalau misalnya kita lihat anime shonen gitu ya, kayak main karakternya berkembang dari yang lemah terus habis itu ke yang jadi makin kuat waktu pengen tamatnya. Sementara di OPM sendiri premisnya tuh udah lu punya main karakter OP gitu ya, lu tinggal bagaimana caranya mengembangkan cerita-cerita sampingnya dari setiap karakternya gitu. Itu unik banget men, tapi ya season 2 season 3-nya jadi mengecewakan gitu ya. Apalagi fans-fansnya udah mulai ngeboikot IP perusahaan, buset ngeri banget. It was so good. I really like Murata's and One's writing and drawing. I really Ya Murata dan Ones ya. I really do enjoy One Punch Man a lot. Which is why, you know, season 2. We're in the same page. I get it. Hey, I can Kita gue tahu kayak Vincent Steiner nggak mungkin asal ngomong bilang jelek gitu, kagak. Dia juga seorang animator gitu, pasti ada etika yang harus dia jaga biar seenggaknya itu tidak menyakiti orang-orang yang ngebuat animenya gitu. Dan menurut gue ini salah satu sifat yang harus kita contoh gitu. Etikanya itu penting banget dalam ngekritik gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu punya kontrak dalam pekerjaan yang sama. not say anything. I get it. calling anyone's word Ah. something. I'm not saying anything, but you know, season 2. Do you read You know. the manga, or when we have a chance to read the manga? You do? Okay, so then you know about like the confusion about having Murata go through the latest arc like 3 times over, where he did like the redraw. Oh ya, One Punch Man gitu ya. Kayak ada 178 ya, chapter 178, 178.1.2.3 terus habis itu 179. Murata ketahuan. Jangan buat gambar kayak gini terlalu berlebihan. Coba bikin lagi yang lebih simpel nah kayak gitu. Intinya ya begitulah kondisi dan juga situasi dari Bandai Namco yang diboikot sama fans One Punch Man gara-gara season 3-nya. Ya, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar apakah ini terlalu berlebihan atau apakah ini adalah usaha dan juga ikhtiar dari fans One Punch Man agar mereka mendapatkan keadilan. Silahkan tulis di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.